Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini materi kelas 8 masuk ke triple Pythagoras. Untuk minggu kemarin kalian sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya sebetulnya untuk lebih mempermudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan Pythagoras. Jadi kalau pakai teorema Pythagoras kalian harus menghitung dulu. Tapi kalau pakai triple Pythagoras, kalau kalian sudah hafal triple Pythagorasnya, maka kalian tidak usah menghitung lagi. Jadi akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan Pythagoras. Baik, sebelum masuk ke materi triple Pythagoras, Ibu akan mengingatkan kembali tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu bunyinya seperti apa ya? Teorema Pythagoras itu berbunyi, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, kuadrat sisi miring itu sisi yang mana sih? Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Oke, mana sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku? Ini sudut sikunya, berarti sisi yang berhadapannya adalah... Nah, ini sisinya. Maka BC ini adalah sisi miringnya. Oke. Sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan apa? Jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti sisi lain dari sisi miring itu sisi yang mana aja? Sisi AB dan sisi AC, atau dua sisi yang bertemu di sudut siku. Artinya kuadrat sisi miring berarti BC kuadrat itu sama dengan jumlah, berarti dijumlah. Jumlah apa? Kedua sisi lainnya, kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti sisi yang lainnya adalah AB. AB-nya kuadrat. Sama apa yang satunya? AC. Nah, ini adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Maka untuk mencari panjang salah satu sisinya, bisa dihitung menggunakan rumus ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras adalah 3 pasang bilangan asli. Oke, ada 3 pasang ya. 3 pasang bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai tak terhingga dan seterusnya. Yang memenuhi teorema Pythagoras. Jadi 3 pasangan bilangan aslinya itu harus memenuhi teorema Pythagoras. Ibu ingatkan kembali, teorema Pythagoras berbunyi apa tadi? Pada setiap segitiga siku-siku, jadi hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh. Dari 3 pasangan bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Kalau kita ingin membuktikan ini, maka menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kuadrat sisi miring berarti kita cari dulu sisi miring. Sisi miring itu sisi yang mana sih? Sisi yang paling panjang. 5, 12, 14. Itu yang paling panjang yang mana? 14. Berarti kita buktikan ya. Yang A, 14 kuadrat. Apakah hasilnya sama dengan jumlah sisi yang lainnya? Sisi yang lainnya adalah 5 sama 12. Berarti kita buktikan apakah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu hasilnya 14 kuadrat. Oke, 14 kuadrat itu berarti 14 kali 14 berapa? 196. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144. Kita buktikan ya, apakah 25 ditambah 144 hasilnya 196. Oke, kita hitung.
Ini ditambah 25, jadi berapa nih? 9, ini 6, ini 1, berarti 169. Apakah 196 sama dengan 169? Tidak sama dengan. Maka 3 bilangan ini merupakan triple Pitagoras? Bukan, karena tidak memenuhi teorema Pitagoras. Sekarang kita coba yang B, 6, 8, sama 10. Tentuin dulu sisi miringnya, mana yang paling panjang? 10, berarti 10 kuadrat. Apakah sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat? 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat berapa? 64. Apakah di jumlah hasilnya 100? 10 kuadrat, 10 kali 10, 100 kan? Oke, kita buktikan. Ini ditambah 36. 4 tambah 6, 10. Simpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 3, 10. Ternyata hasilnya 100. Berarti ini 100 sama dengan 100 ya. Berarti memenuhi. Maka 6, 8, dan 10 ini merupakan triple Pitagoras. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan rumus. Tetapi kalau kalian hafal, maka tidak perlu menghitung lagi. Nah, itulah fungsinya triple Pitagoras untuk mempermudah mencari salah satu sisi dari 3 sisi pada segitiga siku-siku. Oke. Beberapa bilangan yang merupakan triple Pitagoras, Ibu tidak akan bahas karena tidak akan bahas semua bilangannya apa saja. Karena triple Pitagoras itu banyak sekali. Nah, tapi yang akan Ibu berikan sama kalian adalah triple Pitagoras yang biasa muncul di soal-soal, ya, yang lazim digunakan. Oke. Nah, ini Ibu buatkan tabel untuk mempermudah saja. Jadi nanti yang harus dihafal apakah semua? Tidak. Yang harus dihafal hanya ini. Sebentar. Yang harus dihafal hanya ini nih. Nah, hanya yang ada di kolom yang atas saja. Nanti yang ini tidak usah dihafal, tapi tinggal kamu buat kelipatannya, tinggal dikalikan aja. Kelipatan 2 sampai kelipatan 15 sebetulnya sih, kalau mau lebih banyak ini Ibu buat sampai 12 saja. Oke, yang dihafalkan yang mana ini? 3, 4, 5, 5, 12, 13, sampai 20, 21, 29. Kalau mau mempermudah boleh menggunakan lagu. Nah, pakai lagu juga boleh, jadi nanti ingat. Misal, pakai lagu Topi Saya Bundar. Jadi gini, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, triple Pitagoras, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 7, 20, 21, 29, triple Pitagoras. Nah, itu mungkin mempermudah untuk menghafal. Jadi nanti kalian hafalkan ya. Oke, sekarang kita buat kelipatannya yang merupakan triple Pitagoras. Kelipatan dari 3, 4, 5, kelipatan 2, artinya 3-nya kali 2, 4-nya kali 2, 5-nya kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Oke, kalau kelipatan 3 berarti 3-nya kali 3, 9. 4-nya kali 3, 12. 5-nya kali 3, 15. Dan seterusnya. Ini nanti kalian buat tabel ya. Diisi semuanya. Tinggal dikali-kalikan. Berarti ini 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5 gitu. Sekarang yang 5, 12, 13. Berarti kali 2-nya 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 13 kali 2, 26. Kalau kelipatan 2 dari 7, 24, 25, 14, 48, 50. Jadi nanti Ibu kasih tugas buat kalian isi tabel yang belum terisi ini. Ya,
biar kamu lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan triple Pitagoras. Oke, sekarang kita lihat ke contoh. Contoh yang paling sederhana dulu. Yang pertama, dari pasangan sisi-sisi segitiga di bawah ini yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Berarti, biar kita tidak usah menghitung, kita lihat aja ke tabel. Nah, makanya harus hafal tabelnya. Oke, 7, 24, 26. Kita lihat 7, 24 harusnya pasangannya 25 bukan 26. Berarti ini triple Pitagoras bukan. 6, 8, 12 kita cek. 6, 8 harusnya satunya 10 bukan 12. 5, 12, 15. 5, 12 harusnya satunya 13 bukan 15. Kita lihat 12, 16, 20. Kita lihat 12 ini nih. 12, 16, oke, satunya 20. Berarti yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku adalah 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jelas ya? Jadi kita tidak usah menghitung menggunakan rumus Pitagoras. Cukup melihat bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Oke, lanjut. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Yang ditanya berapa panjang AD? Nah, ini yang ditanya. Berapa panjang AD? Kalau dilihat A, B, C segitiga apa? Siku-siku, ada tanda sikunya. A, C, D juga segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku, sisi-sisinya bisa dicari menggunakan triple Pitagoras. Kita lihat nih, segitiga siku-siku A, B, C dulu. A, B, C. Yang belum ketahuan sisi AC. Berarti kita lihat kombinasi angkanya 9 sama 12. Oke, cek lagi. 9, 12. Yang satunya 15 ya. Berarti ini 15. Mudah kan? Oke, nah sekarang kita lihat segitiga ACD. 8 sama 15. Kita cari yang satunya 8, 15. Mana ya ini? 8, 15. Satunya 17. Berarti ini 17. Maka panjang AD adalah 17 cm. Jadi jawabannya yang B. Paham sampai sini? Mudah ya, tanpa harus menghitung. Oke, contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang yang ditanya apa nih? Keliling bangun pada gambar di bawah. Oke, kalau keliling berarti anggap seandainya titik awalnya di sini, berarti kalau mengelilingi bangun ini, kamu akan kembali ke titik ini lagi. Kita tentukan, anggap aja seperti jalan. Nah, dari sini ke sini, berapa senti tuh? 8. Berarti 8. Ditambah. Dari sini ke sini kan? Oke, berapa tuh? 6. Jalan lagi ke sini. Nah, apakah sudah selesai? Ini mengelilingi belum? Tambah 24. Harus kembali ke titik awal. Berarti dari sini ke sini berapa? X. Nah, ini yang belum ketahuan. Nah, maka kelilingnya belum bisa dicari. Karena X-nya belum ketahuan berapa senti. Nah, ternyata ini sama seperti tadi, siku-siku. 6 sama 8 itu kombinasinya berapa? 6, 8, 10. Oke, 10 sama 24. 10, 24, yang satunya 26. Nah, berarti ini 26. Oke, kalau sudah berarti tinggal dihitung. Oke, berarti keliling bangun ini tinggal dijumlahkan. Kenapa 10-nya tidak dijumlahkan? Karena 10 ini bukan keliling dari, jadi keliling itu hanya tepinya saja. Jadi ketika kamu berjalan dari sini akan kembali ke sini. 8 tambah 6 tambah 24 tambah 26. Oke, kita jumlahkan. 8 tambah 6 itu adalah 14. Nah, tambah 24.
Oke, dijumlah 6 tambah 4 10, 10 tambah 4 14, simpan 1, 3, 4, 4 tambah 2 6. Jadi 64 cm. Jelas ya? Nomor 4 sekarang. Sebuah kapal berlayar sejauh 36 km ke arah timur. Oke, berarti kamu harus tentuin dulu arah mata angin. Oke, arah mata angin itu kan saling tegak lurus. Nah, makanya membentuk sudut 90 derajat. Yang paling atas itu utara. Ini timur, ini selatan, ini barat. Oke, pertama titiknya di sini. Nah, berjalan ke arah timur, berarti ke sini ya. Ke arah timur berapa? 36. Oke, kemudian berjalan lagi ke arah utara, berarti ke atas. Ke atas. Nah, anggap aja lurus ya. Berapa nih? 48. Yang ditanya apa? Jarak terdekat yang dilalui kapal dari titik awal. Berarti ini kan titik awal, ini titik akhirnya. Jarak terdekat ya dari sini sampai sini. Lewatnya ke sini jadi. Nggak lewat ke timur, nggak lewat ke utara. Jadi langsung dari sini menuju ke sini. Artinya ini siku-siku. Jadi membentuk sudut. Jadi membentuk segitiga siku-siku kan. Berarti kita lihat kombinasinya 36 sama 48. Triple Pitagoras. Kita cari 36, 48. 36, 48. Satunya berapa nih? 60. Berarti ini 60 km. Jadi jawabannya yang B. Jelas ya? Lanjut, soal nomor 5. Suatu belah ketupat memiliki keliling. Oke, belah ketupat itu gambarnya seperti ini. Sifatnya apa? Semua sisinya sama panjang. Nah, ini dia. Nah, kalau kelilingnya berapa di sini kelilingnya? Kelilingnya 60. Berarti keliling itu kalau berdiri dari sini kembali ke sini lagi kan? Sini 1, 2, 3, 4. Berarti 60-nya dibagi 4. Masing-masing berapa? 15. Berarti ini 15, ini 15, ini 15, ini 15. Nah, ini diagonalnya kan saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, panjang salah satu diagonalnya adalah 18 cm. Berarti ini terbagi menjadi 2. Dari sini sampai sini itu 18. Berarti ini masing-masing berapa? 9 sama 9. Nah, membentuk segitiga siku-siku ya ada 4 ya. 9 sama 15. Kita lihat triple Pitagorasnya. 9, 15. 9, 15. Satunya berapa? 12. Berarti dari ujung sini sampai sini nih 12. Ini juga 12. Artinya diagonal yang pertamanya adalah 18. Berarti diagonal yang keduanya berapa? Ini 12. Maaf, aduh kehapus ya. Ini tadi 15, 15, 15, 15. Ini tadi berapa? 18 bagi 2 ya, 9 masing-masing ya. Oke, berarti dari ujung sini sampai sini 9, 15 adalah 12. Ini juga 12 dari ujung sini sampai sini. Sehingga diperoleh diagonal yang pertama adalah 18 cm. Diagonal yang kedua adalah 12 tambah 12 berapa? 24. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas belah ketupat. Masih ingat rumusnya luas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, diagonal satunya berapa? 18. 18 dikali 24 dibagi 2. Oke, 18 dibagi 2 habis berapa? 9. Berarti luasnya sama dengan, tinggal kamu kalikan, 24 kali 9. Berapa tuh? 4 kali 9 berapa? 36. 3. 2 kali 9, 18. 18 ditambah 3, 21. Jadinya 216 cm. Satuan luas adalah persegi. Jadi luasnya adalah 216. Jelas ya? Lanjut. Nomor 6. Seorang pengamat berada pada puncak menara. Biar gampang digambar. Nah, nih orangnya ada di sini nih. Ini menaranya. Ini menara. Menara.
Nah, ini tanahnya. Ini menaranya. Berarti orangnya ada di sini ya. Nah, misal saya gambar nih. Ini orangnya. Nah, dia melihat ada pada puncak menara pada ketinggian 120 meter. Berarti ini menaranya tingginya 120 meter. Oke, ia melihat perahu A. Nah, ini perahu A di sini. Nah, jaraknya berapa nih dari orangnya ke perahu A? Jaraknya adalah 130. Oke, kita tulis ini 130 meter. Dan perahu B jaraknya 150 meter. Ini B. Dari orang ke B ini 150 meter. Jika alas menara, perahu A dan perahu B segaris nih. Ini kan alas menara, perahu A sama perahu B ini segaris nih. Nah, jadi gambarnya membentuk sudut 90 derajat siku-siku. Nah, yang ditanya apa? Maka jarak perahu A dan perahu B. Perahu A di sini, perahu B di sini yang ditanya ini. Berapa jaraknya? Kalau dilihat ada berapa segitiga siku-siku? Ada 2 ya. Nah, nih. Yang pertama adalah ini segitiga siku-siku yang pertama, ini segitiga siku-siku yang kedua, yang besar. Nah, dari sini ke sini. Anggap aja misalnya ini C, ini D, biar gampang ya. Ada segitiga D, C, A, dan segitiga D, C, B. Oke. Yang ditanya ini berarti harus tahu dulu CA-nya berapa, CB-nya berapa. Segitiga siku-siku triple Pitagoras 12 sama 100, 120 sama 130. Oke, 12, 13 nih, 12, 13. Satunya berapa? 5. Berarti kalau ini 120 sama 130, berarti yang satunya berapa? Sebentar, saya ganti ininya. Ini dia. Berarti ini 50 dari C ke A. Paham ya? Lihat segitiga yang ini nih. 12, 5, 12, 13. 5, 12, 13. Karena ini 120, ini 130, maka 5-nya jadi 50. Berarti dari C ke A itu 50 meter. Nah, sekarang segitiga DCB. Berarti kita cari dari C ke B. Oke. 12, 120 sama 150. Kita cari yang 12 sama 15. Nah, kita cari 12, 15 satunya 9. Berarti dari ujung sini sampai sini berapa? 90 meter. Nah, maka AB-nya bisa dicari. AB-nya bisa dicari. AB-nya berapa? Berarti 90 dikurang 50. Berapa? 40 meter. Jelas ya? Maka jawabannya yang D. Oke. Sampai di sini. Semoga bisa kalian pahami soal-soal tentang triple Pitagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.